Halo teman-teman, sahabat otomotif kompas.com, balik lagi di channel kami. Kali ini kita akan mereview motor ini nih, motor listrik lagi, yaitu Alfa Servo. Ya, jadi setelah kita mereview beberapa kali motor listrik ya, udah banyak juga ya, udah Yamaha, Segway, Gesits, Yadea, dan lain-lain lah. Saya bisa menyimpulkan bahwa motor ini berbeda dari motor-motor yang tadi. Nah, seperti apa perbedaannya? Nanti kita akan review satu-satu perbedaannya. Stay tune terus di video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, jadi teman-teman, Alfa Servo. Jadi ini adalah motor kedua dari brand Alfa. Secara desain memang motornya agresif gitu ya modelnya. Italian design, tajam-tajam. Kalau untuk motor listrik semuanya pasti udah rata-rata lampu depan belakang udah LED. Terus ini model lampu utamanya juga yang model banyak itu ada di area udah pasti. Dan motor ini kalau kelihatan di video ukurannya besar ya. Memang kalau dilihat aslinya ya, kalau menurut saya sebesar NMAX lah kurang lebih ya, bisa dibilang maxi skutik lah. Dia memakai kaki-kakinya juga yang besar nih, ukuran ring 14, terus bannya aja depannya ukuran 110, belakangnya 140. Kalau teman-teman mau membandingkan ya itu ukurannya sebesar velg Aerox lah. Tapi untuk dimensinya ya bisa dibilang emang hampir segede Aerox sih, cuman karena bagian belakangnya lebih panjang daripada bodinya, jadi kelihatan besar dan panjang motornya. Sedangkan untuk bobot Alfa ini, Alfa Servo 135 kilo untuk bobot netnya teman-teman, bobot bersih. Sekarang udah dipasang dia model 2 baterai. Dia posisinya di tengah. Dia namanya model mid drive, tengah bukan di velg. Jadi dengan setup ini menambah titik gravitasi di tengah. Jadi motornya lebih seimbang ya. Jadi handlingnya enak kalau diajak belok-belok tuh. Ini sekarang kita mau coba standar 2 nih. Nah, ini salah satu concern saya juga nih. Standar 2-nya berat banget ini motor. Terus ditambah handle-nya ini dari besi, kalau kita megang gini jadi agak sakit nih. Berat bener. Nah, ini seperti teman-teman lihat kan, modelnya tajam-tajam gitu, terus modelnya ceper motornya, terus di bagian belakangnya sengaja dibikin single sided swing arm biar terekspos velgnya keren, velgnya model racing gitu, dan dinamo listriknya. Jadi dinamo listriknya ini 3 kW, ditenagai oleh baterainya ada 2, satunya 1,7 kW. Kalau 2 baterai ini range-nya maksimal di 125 km. Sedangkan power dan torsinya ini bisa dibilang mirip-mirip sama motor Matic 150 cc, karena power yang dihasilkan adalah 13,1 tenaga kuda dan torsinya 53,5 Nm teman-teman. Jadi jambak banget nih motornya. Kalau dipakai hari-harian nih udah lebih dari cukup, karena di motor ini ada 3 mode berkendara, ada Eco, ada Urban, sama Sport. Jadi 3 mode ini membedakan di tarikan bawah dan top speednya. Dan setelah dipakai beberapa hari, dicoba, bahkan udah teman jurnalis kita PP dari Jakarta ke Bogor, Bogor Jakarta. Dan hasilnya tuh dari ketiga mode ini yang paling sering digunakan justru Eco-nya malah. Kalau dibandingkan motor listrik yang kita coba sebelum-sebelumnya, justru mode yang kedua yang sering dipakai nih, yang mode tengah. Nah, kalau di motor ini mode Eco-nya udah lebih dari cukup, karena dia torsinya udah cukup. Kalau untuk di kemacetan atau jalan lancar tuh, untuk mencapai kecepatan tertentu saat di jalanan tuh udah mudah dicapai. Dan untuk top speednya yang biasa kalau motor listrik lainnya mungkin kalau mode 1 tuh bisa di 40 km per jam atau 50 km per jam, motor ini mode Eco-nya aja udah bisa 70 km per jam. Sedangkan mode urban itu mode yang namanya urban ya, yang biasa dipakai untuk perkotaan ya mungkin ya, karena urban. Itu mode urban justru nggak terlalu kepake karena torsinya menurut saya terlalu besar ya. Kalau di kemacetan malah terlalu agresif. Tapi kalau mungkin teman-teman demen yang agresif-agresif, udah cocok banget tuh kalau pakai mode urban. Sedangkan mode ketiganya ada mode sport. Mode sport ini ya, kalau kemarin saya coba sih ya paling jarang dipakai, karena ya, dan mode ini yang udah paling tinggi, paling menguras tenaga. Terus torsinya nih besar sekali, dan tentunya untuk top speed dia yang paling tinggi. Kemarin udah kita coba juga, dia sempat tembus 112 km per jam. Padahal klaimnya ini cuma 103 km per jam. Jadi bagus dong, udah lebih dari klaimnya. Nah, dengan power tadi yang saya jelaskan, kemarin juga kita udah ngetes tanjakan dan saat boncengan. Jadi itu tanjakannya ada beberapa
derajat yang berbeda ya, ada yang 9 sampai 14 derajat. Nah, kita udah coba motor ini, kebetulan kita nggak nyoba di mode sport juga, kita cuma mode eco dan urban. Karena saat pengetesan juga kondisi baterai motor ini sudah di 20%-an lah. Nah, dan hasilnya saat kita coba, kalau nanjak pakai ancang-ancang, mau sendirian atau boncengan, motor ini kuat banget nih nanjak. Tapi kalau saat kita nanjak terus berhenti di tengah-tengah, khususnya di yang bagian 14 derajatnya itu, kalau sendiri sih masih kuat untuk nanjak lagi ya. Tapi saat boncengan, kita nyoba pakai mode eco awalnya, jadi nanjak, terus berhenti di bagian 14 derajat, dan kita gas lagi, mode eco tuh nggak bisa nanjak, terus kita langsung ganti mode urban, dia bisa nanjak dikit. Terus kita kebetulan nggak bisa ganti mode sport, jadi nggak ada hasilnya teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya sih, motor 3000 watt dari Alfa Servo ini udah lebih dari cukup nih kalau untuk pemakaian sendiri ya. Kalau pemakaian boncengan mungkin harus dites lebih dalam lagi ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk bagian penggeraknya, lanjut dari bagian dinamo listrik, dia nih pakai V-belt teman-teman tetap. Jadi di sini pakai V-belt nih, covernya plastik tapi nih ya. Tapi untuk casingnya sih besi ya. Terus dari V-belt, terus dia ke gear lagi, baru ke ban. Jadi dia pakai model 2-step. Jadi itu ada punya keunggulan sendiri ya. Jadi kalau misalnya untuk tanjakan atau saat kita low speed atau high speed, dia bisa menyesuaikan sendiri untuk performanya dan bisa mengaruh ke keiritan juga nanti. Karena dia pakai gear sendiri, karena 2-step tadi. Jadi teman-teman tetap harus ada perawatan. Dia ganti oli gearbox. Bukan ganti oli mesin ya, oli gearbox. Dan ini juga bagian menariknya teman-teman. Dia shocknya walaupun cuma satu, dia di bagian kiri doang nih, modelnya tiduran. Jadi mungkin teman-teman familiar sama motor tuh shocknya walaupun satu atau dua tapi tegak ya. Nah, ini motornya modelnya tiduran. Nah, jadi shock model tiduran gini menambah kenyamanan juga. Tapi setelah kita coba beberapa hari itu ya tetap keras kalau saat kena polisi tidur, speed trap atau jalan jelek ya. Jadi mungkin teman-teman kalau merasa ini keras bisa diganti lagi sih, karena emang klaim dari Alfa juga bisa diganti shocknya. Itu justru bukan dari kerasnya aja nih. Faktornya ada dua faktor. Jadi satu keras dan yang kedua untuk bagian penumpangnya nih. Jadi kalau misalnya teman-teman boncengan otomatis bagian belakangnya kan turun ya. Dan kita udah nyoba juga saat boncengan, dan komentar dari pembonceng adalah mereka tuh takut jomplang saat kita gas. Jadi karena posisi motornya turun, terus otomatis mereka agak ke belakang gitu kan. Nah, itu juga salah satu faktornya. Tapi kalau menurut saya sih tetap enak sih kalau misalnya teman-teman pakai cuma sendiri buat untuk commuting aja, untuk harian. Ini shocknya udah lebih dari cukup karena preloadnya juga bisa setel keras empuknya. Lanjut ke bagian penyimpanan teman-teman. Jadi di motor ini ada berapa ya? Ini ada bagasi satu sama ada 2 tempat penyimpanan di depan. Ini kalau yang di bagian kanan ini sekalian untuk charging nih. Dan untuk yang sebelah sini ini untuk naruh botol, naruh handphone. Nah, sama di sini ada USB juga sih, USB charging nih. Jadi udah 5 volts 2,1 ampere. Jadi cukup kencang ya, teman-teman. Nih, untuk handphone muat di sini. Untuk botol juga naruhnya model gini ya. Nah, sekarang ada satu lagi sebenarnya sih. Ini di bagian sini nih. Lebarnya udah kayak deck, cuman kok tinggi ya? Karena di sini di balik bawah sini nih baterainya, teman-teman. Ini cara buka bagasi dan baterainya juga dari bagian kunci nih, jadi tinggal udah keyless juga, tinggal dipencet, buka. Ya ini jadi bahannya tutupnya tipis ya, plastik nih. Jadi kalau saran saya sih jangan naruh barang yang beratnya lebih dari 5 kilo nih. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman cuma bawa helm atau misalnya belanja, karena kebetulan di sini juga ada ini ya gagang catolan di sini nih. Jadi emang fungsinya nih untuk naruh barang sih seperti ini, kan ada tonjolannya juga nih. Kalau saya sih udah beberapa kali naruh helm di sini justru bagus nih di sini. Jadi di helmnya diem karena ada motif-motifnya gini nih, timbul-timbul gini teman-teman. Jadi helmnya bisa diem. Nah, sekarang untuk bagian bagasinya nih. Bagasinya juga sama, bukanya dari bagian kunci nih. Keyless, kita buka. Nah, lucu dia biasa motor gagangnya di sini, dia justru di sini nih ada 2 di baut. Tapi agak ya wajar lah ya di sini. Dan ini untuk bagasinya ya ukurannya saya bilang oke lah untuk motor listrik ya, karena beberapa motor listrik juga bahkan ada yang bagasinya nggak ada karena digantikan jadi tempat baterai. Nah, kalau di Alfa Servo ini nih saya kebetulan
naruh sarung tangan. Ini ada bisa naruh tas kecil. Terus chargernya nih teman. Jadi chargernya, jadi nih bagasinya kemakan karena kita bawa charger nih. Kalau teman-teman nggak bawa charger ya ukurannya ya lumayan sih, cuman nggak bisa, tetap nggak bawa helm sih nggak bisa nih. Nih, kenapa ukurannya nggak besar? Karena di sini ada controllernya ya teman-teman. Di sini ada cekungan ban juga nih. Jadi emang udah dari bentuk bodinya juga yang model lowrider gitu kan. Jadi emang nggak bisa, bagasinya nggak bisa maksimal lah. Dan nih teman-teman, kalau yang penasaran nih chargernya kayak gini nih. Kita kemarin udah ngecas juga pakai charger ini. Ini chargernya menurut saya juga bagus nih, ada fan-nya 2. Terus dia kalau chargernya nyala, fan-nya juga ikut langsung nyala, jadi chargernya nggak panas. Kemarin kita ngecas motor ini, kondisi baterainya 11% dan 12%. Untuk pengecasannya dia selama kurang lebih 5 jam lah ya teman-teman. Dan itu di listrik rumah 3.500. Dan kalau untuk dia minimal sih 2.200 untuk pengecasan di rumahnya ya. Tapi teman saya juga ada waktu itu ada yang nyoba di listrik rumah 1.300, masih bisa-bisa aja sih teman-teman. Nah, untuk posisi berkendara ini mungkin nggak untuk semua orang ya teman-teman Alfa Servo ini. Jadi tinggi saya ini 170 sentian. Ini jadi posisi saya agak ngangkang nih. Ini agak jinjit walaupun sepatunya udah pakai solnya agak tebel ya. Maaf. Jadi agak jinjit. Terus yang sebenarnya bikin ngangkang tuh bukan karena tinggi badan, tapi justru karena bagian tengahnya ini lebar teman-teman. Jadi kan di tengah ini ada baterai 2, kanan kiri jadi lebar. Nah itu ngaruh ke bagian joknya, jadi otomatis harus lebih lebar nih. Udah gini. Nah jadi mungkin kalau untuk pengendara wanita atau pengendara yang tingginya di bawah 170 cm mungkin akan harus jinjit atau agak kagok lah kalau naik motor ini. Terus untuk bagian footstepnya nih kalau saya turunin, nih saya posisinya lagi nyantai nih ya, lagi berdiri biasa. Footstepnya aja udah kena bagian betis saya nih. Nah ini kalau saya naik gini di footstep yang sini, nih kalau teman-teman kakinya di footstep nih ya kurang lebih kayak gini ya. Nih kena kaki saya teman-teman. Nah kalau saya turun, misalnya lagi lampu merah, ini udah otomatis kena kaki. Jadi teman-teman yang bonceng nih harus disuruh jinjit nih kalau bonceng naik Alfa Servo. Tapi untuk posisi berkendara harian udah nyaman ya teman-teman. Nih kalau duduk biasa nih kayak gini, jadi nyaman ya. Selonjoran juga masih bisa nih, enak. Jadi bagian telapaknya nggak terlalu maksa ke dalam gitu. Dan untuk posisi tangannya juga enak nih, masih bisa nekuk. Jadi kalau diajak macet-macetan, motornya lincah, juga badan kita juga masih bisa, masih dikasih space lah untuk bermanuver. Terus juga karena bagian joknya lebar nih, jadi udah enak juga. Terus ngebentuk bagian bokong ya, jadi nggak rata gitu. Ini kelihatannya kan rata joknya ya, tapi ini sebenarnya kalau didudukin dia ambles terus ngebentuk bagian bokong kita teman-teman. Terus di bagian pembonceng juga joknya lebar. Kalau mungkin beberapa motor lain pembonceng bisa nempel ke bagian behel, kalau di motor ini sih cukup nih duduk di bagian belakangnya nih udah lebar. Dan bahannya juga enak nih, ada bagian halusnya dan bagian kasarnya, jadi nggak licin kalau misalnya lagi ngerem. Ya teman-teman, sekarang urusan bandrol. Untuk motor Alfa Servo ini ada 2 varian, untuk 1 baterai dan 2 baterai. Kalau yang 1 baterai di harga Rp37.750, 37 jutaan. Dan untuk yang 2 baterai Rp42.750.000. Dan motor ini pun juga dapat subsidi dari pemerintah yang Rp 7 juta itu. Nah sekarang untuk kesimpulannya teman-teman. Jadi motor ini dengan looks-nya dan performa yang sudah tadi saya sebutkan, ada plus minusnya tetap. Jadi yang pertama kita untuk jelasin plusnya ya. Untuk plusnya yang pertama nih, ini dari gasnya teman-teman. Jadi kalau motor listrik pada umumnya tuh biasa gasnya nih kayak kopong gitu. Jadi kita gas nih bisa sampai pol gini, tapi rasanya kayak nggak ada beratnya gitu. Jadi kalau digas tuh kayak motor konvensional lah. Kalau motor konvensional itu kan kayak ada beratnya kan. Kalau makin besar bukaan gas kita jadi agak berat gitu. Nah kalau motor Alfa Servo ini kayak motor konvensional. Terus untuk tenaga udah pasti top lah. Tadi 13 tenaga kuda, torsinya 53 Nm. Wah itu udah lebih dari cukup sih untuk motor listrik. Bisa top speed, bisa tadi klaimnya cuma 103 km per jam, kita bisa 110-112an km per jam tadi malah kita coba. Terus untuk
Mode berkendara juga tadi Eco, Urban, Sport, tiga-tiganya punya fungsi masing-masing, tapi malah justru yang Eco-nya nih udah lebih dari cukup kalau kita dicoba. Terus ada tombol boost-nya juga teman-teman, jadi ini kayak apa ya? Saya jelasinnya kayak tombol nitro aja deh. Jadi tombol boost ini hanya berfungsi di yang mode sport aja. Jadi emang fungsinya untuk menambah akselerasi sesaat aja. Jadi kalau teman-teman mau menyalip atau menambah adrenalin aja kalau misalnya lagi jalan-jalan. Jadi ini jelas adalah tombol yang akan menambah keceriaan teman-teman. Lalu untuk jarak tempuh dia 125 km. Ya walaupun kenyataannya pasti nggak sampai 125 km banget ya. Jadi kalau misalnya kemarin jarak dari Bogor ke Jakarta tuh teman jurnalis kita tuh kurang lebih 60 km, dia udah baterainya aja udah sisanya 30%-an. Itu bisa harusnya kan masih 50%-an lah, tapi ya rata-rata motor saja kayak gitulah. Ya tergantung teman-teman bawa motornya juga sih. Terus untuk rasa berkendaranya udah lebih dari cukup banget nih, kan didukung kaki-kaki yang besar juga. Terus model bodinya yang gambot, terus tadi soknya tiduran tuh sebenarnya menambah kenyamanan walaupun soknya ya agak keras, tapi cuman di saat-saat tertentu kalau misalnya kena polis tidur atau jalan jelek. Tapi kalau misalnya lewat jalan halus gitu di perkotaan sih udah nyaman banget motornya. Sekarang mungkin ke bagian minusnya nih. Ada beberapa juga nih. Yang pertama mungkin dari build quality ya. Sebenarnya bukan build quality banget, tapi lebih ke finishingnya ya. Ini kayak contoh nih kayak bahan plastik yang digunakan. Terus nih banyak celah-celah nih. Ini aja agak gembung nih bagian plastiknya. Terus kayak di bagian joknya nih kan engselnya di sini nih. Kalau dinaikin masih bisa ada flexnya gitu joknya. Jadi untuk plastik yang digunakan aja sih sebenarnya untuk minusnya. Mungkin bisa dikembangkan lagi untuk kedepannya. Tapi untuk body-body halusnya nih udah, wah ini keren banget nih. Catnya aja bisa mengkilap gini, ada glitternya juga teman-teman. Warnanya mencolok ya, keren. Terus untuk minus kedua, jadi mungkin bagi teman-teman yang misalnya parkir motor di rumah dan di dekat tempat parkir motor itu gak ada colokan listrik. Nah, kalau mungkin motor listrik lain bisa baterai dicopot terus dibawa ke dalam rumah, terus jadi kan enak tuh ngecasnya bisa di dekat colokan. Alfa Servo ini ngecasnya nggak bisa langsung di baterainya, jadi harus di motornya. Jadi harus dari sini nih. Jadi mungkin itu salah satu minus ya, karena motornya jadi harus dekat colokan. Terus minus yang ketiga, yaitu di bagian footstep-nya seperti yang tadi saya jelaskan nih, footstep-nya terlalu maju ya. Mungkin emang udah desainnya kayak gini juga, karena kalau dimundurin lagi takutnya bapak memboncengnya malah kakinya juga makin nggak enak, nggak bisa nyantai gitu ya, malah jadi pegel kalau dimundurin, tapi kalau dimajuin gini malah kena pengendaranya nih jadinya. Mungkin ini bisa direvisi lagi nih untuk kedepannya nih. Tapi sisanya sih udah menurut saya lebih dari cukup. Untuk harga saya sih langsung ke yang 42 juta aja yang untuk 2 baterai ya, karena itu range-nya udah sangat mencukupi banget kalau misalnya tinggal di Jakarta. Kalau teman-teman misalnya PP Jakarta Bogor juga sebenarnya masih bisa, tapi dengan catatan ya misalnya sampai tujuan langsung di-charge. Nih teman-teman, jadi berikut adalah ulasan kita tentang Alfa Servo. Menurut teman-teman gimana nih? Kalau menurut saya sih udah keren banget ya, udah worth it banget. Karena dari performa yang ditawarkan, desainnya yang Italia agresif banget nih. Terus untuk rasa berkendaranya juga lebih dari cukup ya untuk motor listrik. Menurut saya ini motor worth it banget. Jadi kalau menurut teman-teman gimana? Komen di bawah. Jadi begitulah video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Aditya Wisnu, terima kasih.